Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu guru yang sebagai peserta calon guru penggerak dan Bapak Ibu guru yang menjadi peserta yang lain, mudah-mudahan kedepannya bisa juga jadi calon guru penggerak. Dan semua yang hadir di sini termasuk anak-anakku. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi, di mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangkaian kegiatan teman-teman calon guru penggerak, yaitu diseminasi budaya positif di sekolah. Sebelumnya permohonan maaf dari Ibu Kepala Sekolah, mungkin beliau tidak bisa hadir dikarenakan kondisi kesehatannya yang sedang kurang bagus, dan marilah kita doakan semoga beliau bisa diberikan kesehatan dan bisa kembali aktivitas dan berjumpa lagi dengan kita di sekolah kita SMK Negeri Cikampek. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah kegiatan yang kedua di sekolah tentang diseminasi, di mana tema kita kali ini adalah budaya positif di sekolah. Dan ini adalah tema yang sangat bagus, yang sangat luar biasa, dan harapannya dari kami sekolah, khususnya kepada Bapak Ibu yang sekarang sedang melaksanakan kegiatan calon guru penggerak, insya Allah mudah-mudahan kita harus menjadi guru penggerak, ini bisa menjadi indikator atau barometer atau inspirasi buat semuanya, baik itu guru maupun murid, dalam hal melaksanakan budaya positif di lingkungan sekolah khususnya. Karena seperti kita tahu, sekarang ini banyak hal-hal atau budaya-budaya yang kurang bagus yang dicerna oleh semua, tidak hanya anak, mungkin termasuk kita juga gitu ya. Dan ini mungkin dengan adanya kegiatan ini kita bisa menambah kualitas kita sebagai seorang guru untuk memberikan contoh yang baik bagaimana sih berbudaya positif di lingkungan sekolah. Salah satunya mungkin dalam hal kedisiplinan, dalam hal bertingkah laku, berbicara dan sebagainya. Dan saya berharap kebetulan memang guru penggerak di SMA ini sangat luar biasa banyak, itu bisa menjadi contoh atau barometer buat guru yang lain. Sesuai dengan jargonnya apa? Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Nah, artinya harus terus bergerak, budaya positif yang memang sangat luar biasa, Nah, tadi saya lihat atau saya ngajar di satu kelas, yang dimana budaya positifnya menurut saya itu sangat bagus, tapi padahal dari hal yang sangat kecil. Contohnya misalkan kesepakatan kelas bahwa masuk ke kelas itu alas kakinya harus dibuka. Konsekuensinya ruangannya harus bersih, dipel, disapu dan sebagainya. Dan itu alhamdulillah sudah dilakukan oleh beberapa kelas yang saya ajar. Bahkan ada satu kelas yang menggunakan rak yang kotak yang sepatu itu masing-masing satu. Itu sangat luar biasa. Itu adalah budaya positif yang kelihatannya kecil, tapi dampaknya luar biasa. Itu yang saya ingin terapkan di sekolah ini. Kebetulan di ruang guru juga kan sama Masuk ke ruangan guru kan ada tulisan alas kaki harap dibuka. Kalau menurut saya salah sih kayaknya, bukan harap tapi wajib. Karena kalau harapan hanya sebuah harapan, karena mungkin aja masih ada teman-teman kita yang pakai karena harapan. Tapi kalau wajib barangkali mau nggak mau harus dibuka. Nah, itu hal yang kecil sepertinya budaya positif tersebut, tapi dampaknya sangat besar menurut saya. Kenapa? Kalau misalkan kita sebagai guru juga menggunakan alas kaki ke sana, itu akan dicontoh oleh anak-anak kita. Gurunya bisa dipakai, kan gitu kan. Nah, itu hal yang harus diterapkan, diimplementasikan di lingkungan kita. Ini hal yang kecil, tapi sangat berdampak begitu besar Dan mudah-mudahan Bapak Ibu guru di sini, yang khususnya nih sebagai calon guru penggerak, bisa memberikan dampak yang luar biasa tentang penerapan budaya positif di SMA Negeri 3. Barangkali itu aja yang bisa saya sampaikan. Terus bergerak, terus tergerak dan bisa menggerakkan, dan muncullah karya-karya yang bagus, inisiatif-inisiatif yang bagus untuk kemajuan
SMA Negeri 3 Cikampek. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi wa nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, serta kepada kita semua selaku umatnya yang insya Allah sampai akhir zaman nanti. Bapak Ibu, terima kasih banyak ya saya ucapkan sudah berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 yaitu diseminasi budaya positif yang sudah saya pelajari di calon guru pendidikan guru penggerak angkatan 11. Nah, perkenalkan dulu sebelum itu saya Muhammad Ruli Saifuddin. Di sini saya merupakan guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Nah, di sini saya dibimbing oleh fasilitator Bapak Ancu Hendi, kemudian pengajar praktiknya Ibu Sri Kusmiati. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Reza selaku perwakilan dari Ibu Kepala Sekolah yang hari ini tidak bisa berkenan hadir karena sedang sakit. Mari kita doakan bersama-sama Bapak Ibu semua, semoga Ibu Kepala Sekolah lekas sembuh. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai ya pemaparan materi tentang budaya positif, mari kita ice breaking dulu biar semangat. Karena di siang hari biasanya Bapak Ibu suka ada yang ngantuk, apalagi habis makannya warna deui biasa nama. Nah, mari kita semangat dulu dengan ice breaking ya. Jadi ice breaking kali ini saya nanti akan membagikan kertas. Nah, kemudian ice breakingnya tangga, tangan, dan tangkap. Ya betul. Benar. Kita. Kebetulan pas banget kita duduknya berhadapan. Tapi ada satu yang kurang enak. Rebutan ambil. Enggak, satu orang megang kertasnya, satu orang memang benar megang kertasnya satu orang. Ya, itu. Satu orang satu, ya satu orang satu. Oke, jadi nanti ketika misalkan nih tangan, berarti kalau tangan itu megang ini megang tangan, kemudian kalau tangga megang apa ini? Terus kalau tangkap megang kertas milik teman-temannya. Ya, kita simulasi dulu. Sambil berdiri biar seru, sambil berdiri. Ayo, sambil berdiri. Nah, Pak Nopian tetap megang. Nah, gak apa-apa. Mau nanti kan rambut kertasnya Bunas, mau yang Sandy terserah. Jadi ini bertiga. Bunas, Sandy, terus Pak Nopian, terus Bucicun, Buson, Bunisa sama Pak Hamzah. Enggak berdua kecuali ini yang depan bertiga ya. Nah, kita simulasi dulu. 1, 2, 3. Tangga, paha. Nah, tangan, tangkap. Ah, gitu ngerti kan semuanya? Ngerti? Udah kita mulai. Nanti saya cepat berbicaranya ya. Instruksinya harus cepat. Tangga, tangan, tangkap. Kertasnya simpan di depan atuh, jangan disimpan di belakang ya. Di depan semuanya di tengah meja.
Tangan. Tangga. Tangan. Tangga. Tangga. Satu kali lagi. Nah, kebetulan Misira udah. Kita lagi di sini tangga, tangan, tangga. Ya. Harus dipegang Bu biar seru. Ya. Jangan kirinya tetap gini, nggak gerak-gerak terusnya. Ya boleh mangga. Ayo. Tangannya. 1, 2, 3. Tangan. Tangga. Ayo, tangga. Tangan. Tangga. Belum. Tangan. Tangga. Tangga. Tangkap. Oke, terima kasih banyak tepuk tangan untuk kita semua. Baik Bapak Ibu semua, di sini saya akan menyampaikan mengenai konsep inti budaya positif. Yang pertama materinya yaitu tentang disiplin positif, yang kedua teori motivasi, yang ketiga keyakinan kelas, kemudian yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Next. Nah, kita bahas dulu miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, yang pertama, ilusi guru ya mengontrol murid. Nah, kira-kira dalam penerapannya di sekolah pemikiran ini atau paradigmanya pernah Bapak Ibu temukan nggak bahwa ilusi guru mengontrol murid? Pernah? Oke. Coba Misira boleh dijelaskan. Pernah Pak, kadang kan kita tuh guru merasa lebih tua sih ya emang Ya. cuma emang beda kata ya, merasa lebih tahu gitu kan, lebih superior daripada anak, jadi kita merasa punya power lebih daripada anak gitu Pak. Ya, terima kasih Misira. Tangan dulu buat Misira. Jadi ilusi guru mengontrol murid itu benar yang dikatakan oleh Misira bahwa kadang kita merasa lebih dewasa atau lebih tua ya konteksnya. Jadi murid itu harus nurut ke kita karena kita sejatinya sebagai seorang guru identik dengan apa yang kita lakukan itu selalu dianggap benar. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dapat bermanfaat. Nah, di sini kira-kira pernah menemukan nggak tentang ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat? Pernah nggak dalam konteks murid di sekolah? Nah, ada. Oh, Pak Nubian, dari Pak Nubian boleh ada. Ya, menurut saya ilusi untuk semua penguatan positif efektif itu orang dewasa atau guru itu hanya memberikan penguatan positif kepada siswa atau kepada murid itu tanpa ada solusi untuk memecahkan masalah. Pak Nubian ya. Jadi benar, jadi kadang kita itu selalu memberikan afirmasi atau penguatan positif bagi murid tanpa melihat dulu konteks permasalahannya. Nah, kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, pernah nggak ditemukan oleh Bapak Ibu di sekolah? Pernah nggak? Jadi kita sebagai seorang guru kadang membuat orang itu, murid khususnya, merasa bersalah dan karakternya menjadi down. Nah, kadang pernah? Misalnya itu pelaku. Kebetulan dulu saya punya murid yang namanya juga tidak jauh beda, yaitu Arwi. Tapi beda ya, beda. Kalau misalnya kritikan itu membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter, itu jelas salah ya. Karena kritikan itu justru membuat siswa tersebut jadi ngedon, jadi melemahkan karakter yang dia punya. Karena apa ya? Karena
kritikan itu memang tidak ada manfaatnya, karena yang manfaat itu bukan kritikan namun masukan, mungkin seperti itu ya. Jadi kritikan itu biasanya sering kita lakukan, kadang kritikannya bukan membangun, malah menjatuhkan orang, ya, menjatuhkan murid. Kadang misalkan ini konteksnya kalau di sekolah pun, dan kalau misalkan ada murid yang dari penampilannya tidak rapi, kadang kita suka menegur, kamu itu seragamnya kok kotor, atau misalkan bajunya dikeluarkan, tapi kita mengkritiknya itu seolah-olah dengan ekspresi yang tidak wajar. Misalkan dengan ada yang ketus, itu berarti seolah-olah menjatuhkan harta martabat murid, ya. Jangan sampai kita sebagai seorang guru seperti itu. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, sini mah orang dewasa konteksnya itu pastilah real sekali. Nah, real sekali. Ada yang bisa memaparkan nggak contoh kasusnya? Sandy, boleh. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Oh, berarti di sini guru itu boleh memaksakan murid itu untuk mengerjakan tugasnya, tidak menuntut murid untuk mengerjakan tugas. Seperti itu mungkin Bapak. Oke. Nah, tadi yang diutarakan oleh Sandy bahwa orang dewasa itu atau guru itu memaksa untuk mengerjakan tugas pada murid. Nah, dari keempat, miskonsepsi tentang teori kontrol ini tidak boleh untuk dilakukan sejatinya sebagai guru yang baik, ya, karena guru itu harus menjadi teladan bagi muridnya. Next Pak. Nah, di sini ada mengubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Jadi stimulus respon itu paradigma atau pemikiran yang zaman dahulu. Kemudian kalau teori kontrol itu yang zaman sekarang. Artinya gini, kalau lebih sederhananya, stimulus respon itu lebih otoriter kalau ke murid itu. Sementara kalau teori kontrol itu lebih menghargai, menyayangi, mengayomi seorang murid. Jadi murid itu pasti butuh rasa kasih sayang, rasa diterima, rasa dihargai, rasa dihormati kita sebagai guru oleh murid. Nah, itu pasti akan terbentuk oleh yang namanya teori kontrol. Gitu. Lanjut Pak. Nah, di sini yang pertama yaitu mengenai disiplin positif. Disiplin positif ini dapat diwujudkan dengan dorongan motivasi intrinsik. Nah, motivasi intrinsik itu motivasi yang muncul dari dalam diri kita sendiri. Nah, misalkan nih, kita harus datang ke sekolah tepat waktu. Kadang kita juga kan suka ngaret. Kalau misalkan ngaret, misalkan jam pertamanya juga guru makelnya juga suka telat. Nah, berarti itu kan dorongan dalam diri kita sendiri. Tapi dorongannya yang negatif. Nah, seharusnya dorongan intrinsiknya harus yang positif. Misalkan datang ke sekolah tepat waktu, masuk jam 7, berarti jam 6.45 harus sudah stay di sekolah. Nah, jadi dapat diwujudkan dengan dorongan motivasi intrinsik yang terbangun karena setiap individu memahami akan nilai-nilai kebajikan universal tanpa faktor hukuman maupun penghargaan. Nah, di sini saya sengaja digarisbawahi nilai-nilai kebajikan, berarti nilai-nilai kebaikan harus muncul dalam disiplin positif, kemudian tidak ada faktor hukuman, ya, kemudian dan penghargaan. Lanjut. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai yang sudah disepakati bersama tanpa memandang suku, kemudian agama, bahasa, dan latar belakang. Jadi nilai kebajikan itu sama, tanpa ada diskriminasi. Ya, betul jujur selama guru PKN. Nah, betul ya. Di sini contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Saya mengambil 3. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini sesuai dengan kurikulum Merdeka, ya. Nah, yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, bahwa profil pelajar Pancasila ada berapa Bapak Ibu? Ada 6. Nah, coba saya tanya, profil pelajar Pancasila yang pertama, Uson. Oke. Kira-kira mau ke sana dong. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Oke. Semuanya? Enggak, satu-satu aja. Ngabur ya. Kemudian yang kedua, ini mah khusus guru PKN, untuk
Mangga Bu Cucu. Yang Kedua mandiri. Oke, mandiri. Yang ketiga, mangga Bu Nisa. Bernalar kritis. Oke, bernalar kritis. Yang keempat, benar saja. Yang keempat benar. Berkebinekaan global. Kebinekaan global. Yang kelima kira boleh. Yang kelima bergotong royong. Oke. Pak, satu lagi apa saya? Sama sekalian Pak. Sama kreatif Pak. Oke, terima kasih. Oke, jadi 6 profil pelajar Pancasila ini sudah diketahui ya oleh Bapak Ibu semua, karena sudah tahu visi misi sekolah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Visinya apa? Terwujudnya peserta didik yang religius, cerdas, sesuai profil pelajar Pancasila. Berarti harus melotok ya kalau bahasa Sundanya. Profil pelajar Pancasila harus hafal kan Pak. Perlu ditanya misalkan sama nanti sama ibu pengawas atau ibu jadi harus sudah tahu. Kemudian yang kedua ada IDO, Primary Years Program atau PYP. Ini saya ambilnya itu sikap mudik. Jadi ini sudah ditetapkan oleh internasional. Nah, nilai-nilainya yang pertama ada toleransi, kemudian rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian yang terakhir ada keterampilan hidup. Nah, keterampilan hidup ini diantaranya dapat dipercaya, lurus hati, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik bagi diri sendiri, dan pendengar yang aktif. Nah, nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila, IDO, keterampilan hidup. Nah, ini satu sama lain saling mengerucut. Nah, kan kalau kita lihat di profil pelajar Pancasila ini sudah mencakup kurang lebihnya ke IDO dan keterampilan hidup. Itu ya Bapak Ibu. Nah, jadi itu nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan yang perlu kita terapkan selaku seorang pendidik kepada murid-murid kita di sekolah. Kemudian yang kedua ada teori motivasi. Nah, teori motivasi ini menurut Diana Gusen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan dalam hukuman. Nah, di sini biasanya ini muncul dari motivasi ekstrinsik. Ekstrinsik itu berarti dari luar diri kita. Nah, biasanya kita pengaruhnya itu dari aturan-aturan. Misalkan nih kalau kita di sekolah, berarti murid itu harus menuruti peraturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Kemudian yang kedua ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sering ya ini kita temui. Nah, kalau kita misalkan ingin dipandang oleh orang, pasti kita merasa sok aktif, sok kreatif, karena haus akan pujian, haus akan penghargaan. Nah, itu bukan motivasi yang sebenarnya muncul dari diri kita sendiri atau motivasi intrinsik. Nah, baru yang terakhir, nah ini menyatakan bahwa teori motivasi itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini muncul dari diri kita sendiri, jadi inisiatif. Misalkan nih kita kalau misalkan melihat orang yang sedang kesulitan, pasti kita bantu. Itu kan muncul dari dalam diri kita sendiri tanpa iming-iming penghargaan atau pujian dari orang lain itu. Kemudian, nah di sini ada hukuman dan penghargaan. Biasanya kita bekerja di lingkungan pendidikan tidak jauh dengan 2 konteks kata ini. Yang pertama ada hukuman. Nah, hukuman ini biasanya bentuk pengendalian perilaku seseorang yang bersifat memaksa. Benar nggak memaksa? Ya. Misalkan nih, kadang ada murid yang sering terlambat ke sekolah datang. Nah, biasanya kan hukumannya itu coba bersihkan toilet, atau misalkan lari keliling lapang sebanyak 5 putaran, atau hormat bendera 5
menit atau 1 jam. Nah itu tidak boleh ya Bapak Ibu. Nah karena itu sifatnya hukuman atau memaksa. Nah, dan menciptakan identitas yang gagal. Kalau kita misalkan menerapkan hukuman kepada murid, nanti murid akan memiliki perilaku yang kurang baik. Contohnya misalkan nih, memiliki rasa dendam, kemudian rasa tekad dalam dirinya menurun, ya, tekad motivasi untuk belajarnya menurun. Misalkan nih rasa dendam, karena pernah saya dihukum oleh Pak Ruli, nanti saya akan balas dendam ke Pak Ruli. Misalkan nih ban motornya dikempesan, atau misalkan nih nanti barang-barangnya dihilangkan oleh anak tersebut. Nah itu berupa ciri-ciri ya sikap yang akan muncul dari diri murid dari hukuman. Kemudian penghargaan. Nah, ini penghargaan bentuk pengendalian perilaku seseorang dengan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang dibuat. Jadi Bapak Ibu, untuk penghargaan itu setuju nggak kalau diadakan di sekolah? Saya tanya, setuju nggak? Tergantung situasi. Oke, dan situasi boleh dijelaskan? Ya, kalau tujuannya untuk meningkatkan prestasi akademis misalnya ya, atau untuk mengikuti meningkatkan kompetensi lebih tinggi kancahnya kabupaten, misalnya provinsi, nasional gitu, itu salah satu bentuk stimulus juga untuk prestasi. Tapi di sisi lain penghargaan ini kita berikan pemahaman kepada anak bukan hal yang utama mereka melakukan sesuatu itu karena ada sesuatunya gitu, tapi lebih kepada kesadaran untuk peningkatan kompetensi mereka sendiri itu Pak. Jadi penghargaan ini memang saya tekankan tergantung konteksnya. Jadi jangan sampai kita memberikan penghargaan kepada murid itu selalu berupa materi. Cukup dengan acungan jempol, dengan misalkan kamu hebat ya. Nah, kan sekarang suka kasih wow misalkan itu berupa penghargaan. Ya, tapi kita harus menekankan kepada murid, harus meyakinkan bahwa motivasinya itu harus muncul dari dalam dirinya sendiri, harus motivasi intrinsik tanpa iming-iming dari bapak ibu guru. Jangan sampai saya mah ingin mengerjakan tugas misira tepat waktu karena suka dikasih WOW, atau misalkan dikasih uang 5.000 rupiah, atau misalkan dikasih capcin, atau misalkan dikasih bude please. Nah itu jangan sampai timbul perasaan seperti itu. Jadi jangan menghasilkan murid-murid yang teriming-iming oleh yang namanya penghargaan gitu. Selanjutnya, nah kemudian yang ketiga, konsep dari budaya positif ini adalah keyakinan kelas. Nah keyakinan kelas ini berupa pernyataan nilai-nilai kebajikan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Kemudian di sini kita sebagai guru harus berperan dalam mewujudkan keyakinan kelas dengan cara membuat kesepakatan antara guru dan murid. Kemudian proses kolaborasi ini membantu murid untuk senantiasa berkomitmen terhadap nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Biasanya nih kita selalu membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas di awal tahun pelajaran. Apalagi kita sebagai wali kelas pasti harus membuat yang namanya keyakinan kelas. Kemudian guru mapel pun tidak menutup kemungkinan harus membuat keyakinan kelas. Jadi jangan sampai kita membuat peraturan ya. Nah jadi bedanya apa sih keyakinan sama peraturan? Kalau peraturan itu biasanya dibuatnya oleh satu pihak, oleh guru, tanpa melibatkan murid, tanpa berdiskusi dengan murid. Tapi kalau keyakinan kelas kita berdiskusi dengan murid. Misalkan nih datang tepat waktu, nah kita diskusikan. Nah itu peraturan-peraturan yang munculnya harus muncul dari murid dulu, jangan kita yang membuat. Kita itu hanya sebagai stimulus respon saja. Nah terus dalam keyakinan kelas tidak ada boleh kata yang negatif. Misalkan tidak boleh, kemudian dilarang, jangan, ya. Nah itu tidak boleh, ya, tidak boleh menggunakan kata-kata yang konteksnya negatif, tapi harus membuat dengan konteks yang positif. Misalkan nih, jangan buang sampah sembarangan. Berarti kalau jangan membuang sampah sembarangan itu kan konteksnya negatif, peraturan. Kita buat keyakinannya, misalkan membuang sampah pada tempatnya. Itu salah satu contohnya. Next.
Nah, di sini ada pembentukan keyakinan kelas. Jadi yang pertama, tadi saya katakan kita harus berdiskusi dulu dengan murid-murid, yaitu dengan mengumpulkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati. Kemudian yang kedua, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Nah, jadi tadi kita buat peraturan-peraturan dulu, terus setelah membuat peraturan kita ubah kata-kata yang negatif menjadi kalimat yang lebih positif. Kemudian yang ketiga, menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan. Nah, kemudian yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Yang kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Dan yang terakhir, meninjau keyakinan kelas yang kita buat bersama dengan murid. Nah, dari waktu ke waktu. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang saya buat. Nah, ini saya sebagai wali kelas 12 IPA 5 ya. Kemudian di sini ada integritas dalam bersikap jujur dan tanggung jawab. Kemudian yang kedua, menjaga kebersihan diri, lingkungan dan fasilitas sekolah. Berarti ini konteksnya tadi seperti misalkan nih, jangan membuang sampah sembarangan. Nah, kalimat positifnya atau keyakinan kelasnya menjadi menjaga kebersihan diri, lingkungan dan fasilitas sekolah. Kemudian yang ketiga, menghormati guru dan menghargai sama murid. Yang keempat, kemudian selalu bekerja sama dan saling mendukung dalam proses pembelajaran. Nah, yang kelima, bisa tolong dibacakan muson biar nggak nundutan. Dan tehar. Yang kelima, Mas Paruli, setahu saya kalau teh itu dikasihnya kopi. oh ya. Yang kelima, menghargai perbedaan dan keberagaman pendapat. Oke, terima kasih. Yang keenam, bolehlah Bu Jujun sama biar nggak nundutan juga, biar sehat. Yang keenam, berkomitmen untuk belajar aktif dan partisipasi. Yang terakhir, mangga yang paling tenang aja saya. Memiliki jiwa kreativitas yang tinggi dalam mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, hatur nuhun Bapak Ibu semua. Yang berapa dulu untuk pesennya, kemudian dan bikinnya. Next. Nah, di sini ada konsep inti budaya positif yang keempat, yaitu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada bertahan hidup. Jadi ini kebutuhan yang kita penting ya Bapak Ibu semua. Nah, bertahan hidup itu mencakup tempat tinggal, pakaian, makanan, keamanan dan kesehatan. Nah, ini kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kita sebagai manusia butuh yang namanya rasa kasih sayang dan diterima ya. Nah, butuh rasa kasih sayang itu ya, rasa diterima, dipedulikan, berbagi kerjasama dan menjadi bagian dalam kelompok. Jadi kita harus bersinergi untuk mencapai rasa kasih sayang dan diterima. Kemudian yang ketiga ada penguasaan. Nah, penguasaan itu seperti harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, kita kan sebagai manusia harus ada pengakuannya, benar nggak? Ya, murid-murid kita pun butuh pengakuan, butuh yang rasanya dihargai, rasa untuk didengar. Ketika ada permasalahan, muridnya bukan dicarekan Bapak Ibu Kade, ulah diwek-wek dicarekan. Nah, misalkan nih, kamu tuh jangan seperti ini, bla 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 bla. Nah, bukan dimarahi, tapi misalkan kalau ada permasalahan itu didengarkan dulu. Kenapa bisa melakukan permasalahan tersebut? Kemudian yang keempat ada kebebasan. Nah, kebebasan ini mencakup mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Konteksnya di sekolah misalkan kita sudah menggunakan kurikulum merdeka. Bebasnya bukan membebaskan anak belajar di mana wae gitu, tapi membebaskan itu membimbing anak, menuntun anak, untuk belajar sesuai dengan potensi, minat, bakat yang dimilikinya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki oleh si anak tersebut. Dan itu disebut sebagai
kebebasan ya Bapak Ibu. Nah jadi jangan sampai mengekang. Misalkan nih ketika kita ingin mengajar di kelas, anak teh kudu mengikuti aturan pembelajaran kita. Misalkan nih ceramah ya bukan artian misalkan metode ceramah teh kurang baik. Apalagi di eksan, misalkan saya mengajar fisika, ceramah teh masa muridnya harus diskusi terus-terusan, atau misalkan presentasi dia terus-terusan, ya kemudian presentasi itu tidak baik juga. Jadi harus menggunakan variasi-variasi pembelajaran yang lebih inovatif lagi. Kemudian yang terakhir ada kesenangan. Nah ini kesenangan yang kita juga butuh bermain, butuh apa? Healingnya istilahnya, healing, terus humor, antusiasme dan tertawa. Apa tulisan? Oh lah tuh. Akhirnya kan kita lagi tertawa praktik ya. Jangan sendirian bisa. Nah yang kelima ada posisi kontrol guru. Nah kira-kira nih Bapak Ibu, kan ini ada 5. Yang pertama ada penghukum, yang kedua ada pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, kemudian yang keempat ada pemantau, yang kelima ada manajer. Bapak Ibu sebagai seorang guru, nah ini sebagai posisi kontrol apa kepada murid? Pernah nggak sebagai penghukum saya tanya? Pernah. Misalkan nih murid terlambat, pasti Bapak Ibu diwek-wek lah dicarikan ya. Nah kemudian yang kedua pembuat rasa bersalah. Nah pernah. Nah hati-hati Bapak Ibu, bedanya antara penghukum dengan pembuat rasa bersalah. Kalau menghukum itu benar-benar misalkan kita itu menjudge murid itu dengan verbal ataupun dengan hukuman yang berupa fisik. Misalkan nih udah anak itu dimarahin, psikisnya kena ya, karena kita memarah dengan verbal. Kemudian disuruh hukumannya itu keliling atau lari keliling lapangan sebanyak 15 kali putaran atau misalkan 30 menit. Nah berarti itu hukuman. Tapi kalau misalkan membuat rasa bersalah, nah ini membuat rasa bersalah itu guru memberikan nasihat ya. Nah pelan tapi menyakitkannya itu. Misalkan nih, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas dari saya? Nah padahal kan saya udah ngasih tugasnya 1 minggu yang lalu. Kamu di rumah kerjaannya apa saja? Kamu sibuk apa? Meskipun kita nadanya seperti menasihati, tapi tetap berbekas di hati murid karena menunjukkan sikap rasa bersalah pada diri murid. Kemudian yang ketiga teman. Nah kalau teman itu contohnya misalkan gini, anak itu kesiangan terus-terusan. Nah terus si anak tersebut yang kesiangan itu datang. Nah misalkan nih, Dedi kenapa kamu kesiangan terus? Nah cobalah bantu bapak biar kamu itu jangan kesiangan. Mulai besok kamu bisa nggak datang jam 7 pagi ke sekolah, biar bapak nggak dimarahin sama ibu kepala sekolah kalau kamu kesiangan terus. Nah kita merayu murid agar datang tepat waktu. Tetapi posisi ini kurang ideal ya. Nah kurang baik. Kemudian yang keempat ada pemantau. Nah kalau pemantau misalkan gini, murid itu tidak mengerjakan PR atau tugas dari kita. Nah, kenapa kamu tidak mengerjakan? Nah, padahal tugas tersebut sudah 1 minggu yang lalu. Kalau tidak, misalkan kamu kalau tidak mengerjakan, nanti di pertemuan sebelumnya, nanti Bapak akan kasih konsekuensinya. Kamu tidak boleh masuk kelas misalkan selama 10 menit pembelajaran. Nah itu konsekuensi. Jadi kalau pemantau itu pasti ada nilai konsekuensinya. Kemudian manajer. Nah kalau manajer ini posisi yang paling baik. Jadi kita menasihati murid dengan restitusi, dengan kebijakan-kebijakan yang paling baik, yang menasihati murid tanpa ada penghakiman. Nah tanpa membuat murid bersalah. Selanjutnya. Nah ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Konteksnya saya buat kasus. Satu kasus untuk menjawab 5 kontrol guru. Pertama, hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, ini penghukum karena harusnya lihat murid tidak menggunakan atribut seragam sekolah dengan lengkap saat upacara bendera. Ini kasusnya. Kemudian hormat pada bendera selama 1 jam ini termasuk kontrol kita sebagai guru sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu selalu mengecewakan Bapak. Nah ini berarti termasuk ke dalam pembuat rasa bersalah.
Kemudian ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak ya kali ini. Ya sudah tidak apa-apa. Nah, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, berarti ini posisi kontrol kita sebagai guru, yaitu sebagai teman. Kemudian yang keempat, nah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Nah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi. Bu Jun, putarnya artinya promosi koperasi. Atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi kesalahan yang telah kamu buat. Berarti kan ini ada konsekuensinya. Ingat. Kemudian jangan diulangi lagi. Berarti nanti misalkan si guru IRT pasti memantau si murid itu untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama dan udah belinya ke koperasi atributnya. Kemudian terakhir, apakah kamu mengetahui kesalahanmu? Kemudian kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini kalimat yang paling bijak yang harus kita punya, yang harus kita terapkan kepada murid. Jadi posisi kontrol kita sebagai manajer pada murid itu, sebagai guru, sebagai manajer itu harus diterapkan kepada murid. Nah, dari 5 posisi kontrol ini yang paling baik, yang paling baik untuk diterapkan kepada murid. Next. Sekarang kita masuk ke konsep inti budaya positif yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Usaha pun ternyata jangan mikirin segitiga biru kayak yang di warung. Jangan nundutan ya Buson. Semangat. Kopi. Oke ya. Ada es bikin lagi nggak Pak? Oh, es bikinnya? Iya. Nah, itu beneran. Segitiga restitusi ini merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya Bu Son, ayo saya ingin tanya, ada berapa tahapan segitiga restitusi ada di depan? Kan segitiga berarti ada berapa? Segitiga itu pasti ada 3. Oke, ada 3. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Berarti Bu Son tanpa ice breaking dan es kopi oge udah cengar kalau Ruli tanya aja ya Bu Sonnya. Tetap semangat ya. Nah ini menstabilkan identitas. Nah contohnya, berdasarkan prinsip-prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, yang pertama, Mangga Sandy coba dibacakan contoh kalimatnya kepada murid. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Oke, yang kedua Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Oke, hatur nuhun. Mangga Jujun yang keempat. Sampai terakhir ya Kak. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nanti kalau misalkan ibu yang memposisikan jadi gurunya, jadi ibunya kade ulang jadi bapak. Kalimatnya. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Oke, hatur nuhun. Nah, itu contoh kalimat untuk menstabilkan identitas ketika menyelesaikan permasalahan menggunakan segitiga restitusi bersama murid. Jadi, ketika menyelesaikan segitiga restitusi itu jangan sampai misalkan ketika murid membuat masalah, langsung dicarikan. Misalkan nih murid itu tidak masuk jam pembelajaran misalkan fisika kalau di mata saya, jangan sampai murid, kenapa kamu misalkan tidak masuk, terus memarahinya itu di depan semua siswa. Nah itu tindakan yang salah. Kenapa? Karena kalau kita memarahi murid, menyelesaikan masalah dengan murid di depan semua siswa itu bukan tindakan yang bijak. Menyelesaikan permasalahan dengan murid itu harus dengan kepala dingin, kemudian dan 2 orang. Jadi tanpa ada orang ketiga. Harusnya saya dengan seorang guru dengan
murid. Jadi cukup berdua aja, jangan ada orang ketiga, kan orang ketiga itu tidak baik kan. Nah, orang ketiga tidak baik kan istilahnya. Iya atau Iya. taunya atau Oh iya. Lanjut, betul Pak. Kemudian yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi maksud atau tujuan tertentu. Nah, ini contoh kalimat ketika menggunakan validasi tindakan yang salah, boleh dibacakan istilah 3 kalimat. Padahal kamu aja. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Oke, ini 2 kalimat yang bisa digunakan kita dalam memvalidasi tindakan yang salah kepada murid. Kemudian yang ketiga dan keempat boleh Bu Nas. Kita tolong dibacakan. Ya baik Pak Ruli. Yang keempat ya Pak Ruli ya. Iya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Lanjut satu lagi. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, itu 4 kalimat yang bisa kita gunakan sebagai referensi dalam validasi tindakan yang salah ketika menyelesaikan permasalahan dengan murid. Selanjutnya Pak Nom. Terakhir ada menanyakan keyakinan. Nah, ini menanyakan keyakinan itu berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi misalkan nih ketika murid melakukan kesalahan nih, apa keyakinannya? Nah, kalau misalkan siswanya itu datang terlambat ke sekolah, nah berarti di akhir pada kalimat menanyakan keyakinan ini, apa yang akan kamu lakukan ke depannya? Nah, dengan ada yang lemah lembut tadi ulah bicarakannya Bapak Ibu. Saya ingin Bu Diti membacakan 3 kalimat aja contoh menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Adakah keyakinan kelas yang kamu langgar? Ketiga, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Oke, hatur nuhun. Mangga, menisar terakhir, 2 terakhir. Yang keempat, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Yang terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Oke, nah ini jadi Bapak Ibu untuk segitiga restitusi ini mudah-mudahan bisa diterapkan oleh Bapak Ibu semua ketika di lapangan, ketika di kelas, ketika di sekolah. Bila mana Bapak Ibu menemukan murid-murid yang terkena masalah, jadi jangan sampai dihakimi, ulah dicarekan, ulah misalkan diwek-wek di depan umum, jangan ya, nggak boleh ya Bapak Ibu ya. Ada ya, menurunkan harta jadi harta, ya harta martabat murid. Dan kalau kita memarahi murid di depan semua orang, secara langsung harga diri kita sebagai guru pun jadi turun. Ya pasti murid yang lain bilang, si bapak ibu mah mendengarkan teh gitu kemudian tersebut ya. Nah itu hal yang kurang baik. Nah ini contoh budaya positif atau aksi nyata yang sudah saya terapkan kepada murid di sekolah. Ada keyakinan kelas dan nanti ada segitiga restitusi. Nah kita lihat dulu contoh pembentukan keyakinan kelas.
IPA 5. Saya di sini sebagai wali kelas. Kemudian di pertemuan pertama kita harus membiasakan dalam membuat suatu kegiatan kelas. Nah, ini lagi stimulus respon dalam pembuatan peraturan dulu Bapak Ibu ya. Nah, ini lagi mau kembalikan kelas sosial, jadi mau membuat peraturan keyakinan satuan kelas sebelum keyakinan kelas. Kita percepat aja. Nah, ini anak-anak lagi membuat peraturan kelas bersama di kertas positif. Nah, ini lagi pemaparan penentuan keyakinan kelas. Jadi peraturan kelasnya sudah dibuat, kemudian mengubah dari kalimat yang positif, perwakilan siswa membacakan ya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah membuat kata yang lebih positif, nah kita tuliskan keyakinan kelasnya. Nah, ini kertas Lano dituliskan keyakinan kelasnya. Jadi ini melibatkan siswa Bapak Ibu yang dari mulai peraturan, mengubah kalimat yang positif, kemudian pembuatan keyakinan kelas. Nah, terus terakhir saya melibatkan murid juga. Keyakinan kelas yang dibuat ini harus ditandatangani oleh guru dan murid. Kenapa perlu ditandatangani? Karena dia ada kesepakatan. Kalau misalkan tanpa ditandatangani, nanti murid merasa ada itu mah aturan yang telah dibuat oleh guru. Misalkan seperti itu. Next. Terus. Nah, kemudian aksi nyata yang kedua yang sudah saya lakukan yaitu penerapan segitiga restitusi. Sebelumnya saya kesulitan sekali menghadapi perempuan. Saya
gurunya Bapak Ibu hadir. Nah, jadi dalam segitiga restitusi ini yang telah tadi saya contohkan dengan murid, kemudian itu sudah mencabut 3 langkah. Tadi ada apa aja saja? Pertama, menstabilkan identitas, kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Itu sudah tercakup pada dalam video tersebut. Nah, di sini sebelum kita akhiri, saya akan ngasih review dulu. Kita ngasih kuis lah, ya apa yang tadi saya sampaikan itu disimak nggak, atau misalkan ada yang mengundang, ya kita simak dulu. Ya, kita review dulu, review singkat nih mengenai budaya positif di sekolah. Next, Pak. Next. Nah, apakah betul keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal? Betul nggak Bapak Ibu? Nah, kita lihat jawabannya. Oke, betul. Beri tangan buat kita semua. Nah, jadi keyakinan kelas itu pasti berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian pertanyaan yang kedua, keyakinan kelas dan peraturan kelas hal yang sama atau berbeda? Tidak. Kita lihat salah ya Bapak Ibu. Jawabannya salah. Jadi keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas. Tapi keyakinan kelas sumbernya dari peraturan kelas. Nah, ini urutan langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas. Bu Mala, saya ingin tahu urutannya nih. Yang nomor 1, yang mana? Nomor satu. Yang pertama, berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati dahulu. Oke. Terus yang kedua siapa ya? Yang kedua Bu Rina, yang kedua. Mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Yang ketiga Yang ketiga, menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Oke, terima kasih. Jadi sekarang Sandy. Yang keempat Sen. Meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Oke, kita lihat nanti apakah benar atau salah. Yang kelima. Mana yang kelima? Yang kelima, kalau menurut saya mah meninjau ulang. Oh iya, meninjau ulang. Oke, nggak apa-apa. Nah, kan kita nggak masalah juga, tidak ada nilainya misalkan 100. Tidak apa-apa. Tidak ada. Evaluasi berarti. Yang keenam. Berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Oke. Kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Yang pertama benar tadi yang disampaikan Bu Mala ya. Berdiskusi memunculkan peraturan. Oke. Terima kasih Bu Mala. Yang kedua mengubah benar Kakak Rina ya, betul Bu Rina. Terus yang ketiga benar menjadikan peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Yang keempat, kurang tepat Sandy, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa Sandy. Berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Yang kelima lucu salah juga. Berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Terakhir juga salah juga sama. Meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Lanjut masih ada dengan Bapak Ibu. Nah, apa dari kebaikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan-peraturan berikut? Menggunakan helm, berarti ini nilai kebajikan ya. Nah, menggunakan helm saat mengendarai kendaraan sepeda bermotor apa Bapak Ibu? Keselamatan atau keamanan kan? Oh, kemudian membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, dilarang menggunakan kata-kata kasar. Menghormati
Serang apa? Yang kelima. Oke, betul. Nah, di sini sebutkan kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh anak-anak ini. Ceritanya ini Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas di jalan raya di depan sekolahnya dengan ramai dengan kendaraan. Nah, tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung. Kemudian seringkali mengajarnya ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Jadi Bapak Ibu ditugaskan untuk mengidentifikasi kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh Bimo. Kita lihat, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Senang. Hebat. Terus ibu kejar aku karena ibu guru saya aku. Aku hebat kan, bisa bikin ibu guru penguasaan. Terus aku nol negatif nah next kita terjadi matematika. Nah, terus ini Dinda, seorang anak kelas 3 SD, jadi tiba di rumah pulang dari sekolah dia menangis mengadu ibunya. Nah, di sini ibu guru bilang aku tidak boleh bersenang-senang. Sewaktu mengerjakan tugas, katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Nah, ini apa? Kira-kira kebutuhannya apa? Kesenangan kah? Kebutuhan kah? Kebutuhan. Kebebasan kah? Atau apa? Kesenangan. Kebebasan. Oh, kebebasan. Cek. Kesenangan. Terus ibu guru tidak menyapa aku hari ini padahal aku pakai jepit rambut baru. Rasa terima. Ya. Aku bosan masa belajar itu masih lebih kebebasan. Aku sebel gambar putih rambut. Nah ini terus next. Nah, posisi kontrol sekarang ya. Posisi kontrol, apakah saya kecewa sekali dengan kamu? Kamu pun. Nah, kita cek, kamu pun kah? Rasa bersalah. Kita lanjut, ayo bantulah demi Bapak Ibu. Hebat nih, hal itu di matematika ada apinya deh. Oh, ini kontrol ini. Selamat lagi, pasti selamat lagi. Oke, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah? Tuh, tanpa dibaca langsung. Jangan tahu salah, gak apa-apa. Tenang, Mara. Jika kamu yakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa ini? Sekarang terakhir ada 3 tahapan dalam pelaksanaan segitiga restitusi. Yang pertama yang mana dulu Bapak Ibu? Nah, kita cek. Oke, yang kedua. Oke, yang ketiga. Oke, jadi Bapak Ibu kira-kira apa yang telah saya sampaikan, hal apa yang Bapak Ibu bisa ambil dari yang saya sampaikan, terus perasaannya seperti apa? Boleh refleksinya disiram. Ya, terima kasih Pak Ruli, waktunya luar biasa. Saya sangat senang sekali sharing ilmu hari ini dengan Pak Ruli. Begitu banyak ilmu-ilmu baru yang saya dapatkan hari ini, terutama perubahan paradigma belajar ya. Jadi pemikiran-pemikiran kita yang masih terkungkung dengan kalau guru itu superior daripada siswanya sekarang sudah terjawabkan semuanya. Terima kasih Pak Ruli atas segala ilmunya. Oke, terima kasih. Beri aplaus dulu. Satu lagi Bu Mala yang tadi semangat dalam menjawab kuis refleksinya dari kegiatan ini. Yang saya dapatkan pada saat saya belum mendapatkan materi ini ya, ilmu ini, yang mungkin saya lebih ke penghukum Pak. Kelihatan? Iya. Penghukum. Iya. Setelah saya dapat materi ini, saya lebih mengontrol diri, jadi harus menjadi manajer dan menjadi guru yang baik untuk peserta.
Jadi jangan sampai memikirkan egosentris apa-apa teh lebih ke kita sebagai guru tanpa melibatkan murid dalam melakukan kegiatan-kegiatan di kelas khususnya. Kemudian dari budaya positif ini saya harapkan bisa diterapkan dan menjadi rencana yang berkelanjutan, terkonsepkan oleh Bapak Ibu guru sehingga nanti menghasilkan murid-murid yang memiliki nilai-nilai kebajikan, kemudian menghasilkan murid-murid yang cerdas dan bisa membanggakan sekolah kita khususnya. Ya. Terima kasih Bapak Ibu guru atas kesempatannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya di sini bukan menggurui Bapak Ibu, tapi men-share ilmu yang telah saya pelajari di Guru Penggerak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu guru semua, berkah. Ya, bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novian Rizky, merupakan rekan sejawat dari Pak Ruli di sekolah SMA Negeri 3 Cikampek. Pak Ruli kemarin sudah melakukan diseminasi mengenai budaya positif. Ada banyak hal yang saya dapatkan atau pengetahuan baru yang saya dapatkan dari diseminasi Pak Ruli kemarin. Di antaranya adalah yaitu budaya positif, mengenai disiplin positif, keyakinan kelas, posisi kontrol, kemudian segitiga restitusi. Nah, dari disiplin positif yang disampaikan oleh Pak Ruli, banyak sekali hal yang menggugah diri saya untuk melakukan hal yang lebih baik, karena banyak sekali yang belum saya lakukan dari kegiatan diseminasi kemarin. Contoh salah satunya adalah misalkan di dalam posisi kontrol. Nah, dalam posisi kontrol itu kebanyakan saya itu menggunakan posisi kontrol penghukum atau pemantau. Padahal posisi kontrol yang baik jadi seorang guru itu adalah posisi kontrol manajer, ya, dimana dalam posisi manajer itu siswa dapat memberikan solusi atau ide gagasan dari permasalahan atau perilaku yang tidak baik yang dilakukan oleh siswa menjadi hal yang positif. Kemudian ada juga yang segitiga restitusi yang mungkin ya saya belum pernah melakukannya. Dengan diseminasi kemarin yang dari Pak Ruli, saya bisa lebih memahami segitiga restitusi sehingga dalam menghadapi hal-hal yang kurang baik dari perilaku siswa bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi. Sukses terus untuk Pak Ruli, semoga ilmu-ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.